Halo para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnot. Salam jumpa lagi, salam sehat untuk para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnot. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, senantiasa waspada, apalagi sekarang memasuki musim hujan, belum lagi bayang-bayang COVID-19 yang masih menggelayut dalam pikiran, dalam benak, dan masih terus menghantui kita. Nah teman-teman, hari ini saya mengajak sahabat-sahabat untuk mendalami bersama topik atau tema terkait dengan korupsi, dengan tema United Against Corruption, bersatu melawan korupsi. Saya berusaha untuk menjelaskan atau memberitahukan upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk memberantas korupsi. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui atau ikuti bersama bahwa setiap tanggal 9 Desember ya, hari ini, dunia internasional termasuk Indonesia merayakan atau memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Penetapan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi itu bermula dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melawan korupsi pada tanggal 31 Oktober tahun 2003. Penandaan Hari Anti Korupsi sebagai hari internasional dimaksudkan untuk mendidik publik bahwa isu ini menjadi perhatian penting. Selain itu untuk memobilisasi kemauan politik ya, political will dan sumber daya untuk mengatasi masalah global. Hari internasional diperingati di seluruh dunia oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, media, dan masyarakat umum. Mengapa kita perlu atau mengapa saya mengangkat tema ini? Karena kita semua tahu bahwa korupsi itu merupakan musuh kita bersama, musuh bangsa. Korupsi itu adalah kejahatan, bahkan kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Korupsi itu immoral, korupsi itu memotong masa depan generasi, memotong masa depan bangsa Indonesia. Nah teman-teman, korupsi ini merupakan fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks ya, yang mempengaruhi semua negara. Korupsi telah menghancurkan lembaga-lembaga demokrasi, memperlambat laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan berkontribusi terhadap ketidakstabilan pemerintahan. Korupsi juga menyerang lembaga-lembaga demokrasi dengan mendistorsi proses pemilihan, menyesatkan aturan-aturan hukum, dan menciptakan rawa-rawa demokrasi yang satunya alasan untuk ada adalah meminta suap. Tidak ada ya negara di dunia ini yang sepenuhnya bebas korupsi. Namun ada beberapa wilayah ya dan negara yang kurang terpengaruh dibandingkan dengan yang lain. Indeks persepsi korupsi atau IPK yang mengukur tingkat korupsi sektor publik yang dirasakan di seluruh dunia
dan menyatakan bahwa lebih dari 68% negara di dunia memiliki masalah korupsi serius. Masalah serius ini memicu kehancuran dengan mempromosikan perdagangan manusia, eksploitasi, ketidakstabilan politik, kematian anak, standar pendidikan yang buruk, perusakan lingkungan, dan terorisme. Oleh karena itu, setiap dari kita harus terus-menerus membangun, menciptakan kesadaran dan semangat perlawanan terhadap korupsi. Semangat ini saja itu merupakan langkah awal yang harus dimiliki masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Nah, dalam upaya untuk membangkitkan semangat melawan korupsi, apa yang perlu kita lakukan atau sikap yang harus kita miliki? Yang pertama adalah kita dapat membayangkan atau menciptakan gambaran Indonesia tanpa korupsi. Bagaimana kalau Indonesia ini bebas dari korupsi? Yang kedua, kita bisa mempelajari materi-materi atau informasi mengenai indeks persepsi korupsi IPK dan peringkat IPK beberapa negara dalam 5 tahun terakhir. Kita bisa itu memberi gambaran kepada kita bagaimana negara-negara di dunia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, gambaran terkait dengan terjadi atau menurunnya tingkat korupsi. Kita juga bisa belajar dari negara-negara yang relatif bersih dari korupsi, potensi yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan impian Indonesia tanpa korupsi, dampak korupsi terhadap berbagai bidang, dan kerugian negara akibat korupsi di Indonesia. Itu tema-tema atau materi-materi yang membantu kita untuk memunculkan, membangkitkan kesadaran dan semangat perlawanan terhadap pemberantasan korupsi. Tema lain yang bisa kita dalami adalah kerugian negara versus hukuman koruptor, hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi, lalu konsep biaya sosial korupsi. Kemudian kita juga dapat membayangkan seandainya uang yang dikorupsi itu digunakan untuk pembangunan. Nah, teman-teman, setelah semangat dan kesadaran terbentuk, langkah ketiga atau jalan ketiga adalah membangun cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi. Membangun cara berpikir ini bisa dimulai dengan mendalami pengertian korupsi, dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, lalu 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya, contoh kasus tindak pidana korupsi berdasarkan jenis dan tindak pidana korupsinya, lalu tindak pidana lain yang terkait dengan proses pemeriksaan perkara korupsi, kemudian perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap, faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Langkah keempat adalah membangun sikap anti korupsi. Setelah melakukan penyadaran anti korupsi,
ya, melalui penumbuhan semangat melawan korupsi, penyadaran dampak korupsi, dan cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi. Kita juga perlu membangun sikap anti korupsi. Penyuluh anti korupsi dapat atau siapapun bisa melakukan atau membangun sikap anti korupsi dengan tema-tema, misalnya nilai-nilai anti korupsi, contoh kode etik profesi atau organisasi, pengertian integritas dan indikatornya, dan konflik kepentingan. Itulah beberapa langkah yang bisa kita lakukan, bisa dijalankan dalam rangka, dalam upaya, dalam sumber untuk membangkitkan kesadaran dan semangat pemberantasan terhadap korupsi. Nah, teman-teman, tahun ini dunia internasional mengangkat tema atau mengusung tema United Against Corruption. Sedangkan di Indonesia sendiri, tema yang diusung adalah membangun kesadaran seluruh elemen bangsa dalam budaya anti korupsi. Tema ini berdasarkan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 30 tahun 2020 tentang imbauan penyelenggaraan kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2020. Nah, sahabat kanal hukum dan lawyer Elias Daburnaud, semoga penjelasan singkat terkait dengan dampak dari korupsi ini, ya, dan juga jalan-jalan yang bisa kita lakukan dalam upaya untuk memberantas budaya korupsi, memicu dan mendorong para sahabat, ya, kita semua untuk bangkit, ya, bersatu melawan korupsi. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabatku sekalian. Kiranya kita semua tetap sehat, semangat, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia dengan jalan mewujudkan impian Indonesia tanpa korupsi. Salam Elias Daburnaud.